Wahyu Astabrata. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Roro Sunti. Ki Srenggi sedih sekali melihat Roro Sunti, putri satu-satunya, nampak bersedih dan menangis. Lalu dia merangkul dan mendekapnya, mengusap-usap rambutnya dan membelainya. Dia menjatuhkan kepalanya di atas kepala anaknya dan mendekap erat sekali. Kemudian dia memeluknya penuh dengan kasih sayang. Roro Sunti merasa damai berada dalam dekapan ayahnya. Dia menahan isak, pikirannya runyam, hatinya resah. Tak usah menangis, Sunti. Tapi mereka selalu mencemooh kita. Mereka mengolok-olok Sunti. Sunti tidak bisa menerima semua ini, Pak. Sunti malu sekali. Tak perlu malu. Tak perlu kau takut. Tak perlu kau khawatir. Selama Bapak masih hidup, kau tidak perlu takut dan khawatir, anakku. Siapa yang mengejekmu, siapa yang mengolok-olokmu, aku tidak akan biarkan dia hidup. Katakan. Siapa yang telah menghinamu? Katakan padaku. Katakan sekarang, anakku. Dan aku akan menggoroknya. Ayah, semua orang mencemooh kita. Bukan hanya Sunti, tetapi kita, Pak. Ku minta Bapak jangan merampok lagi. Tidak merampok lagi? Aku hanya merampok pedagang-pedagang kaya dan orang-orang yang memiliki harta berlimpah, anakku. Dan aku tidak makan hasil rampokanku sendiri. Semua hasilnya aku makan bersamamu. Ku makan dengan seluruh anak buahku. Dan dimakan orang-orang yang memerlukan. Kalau masih banyak orang yang iri dengki pada kita, pada hasil jerih payahku, aku tidak tahu. Aku tidak akan pernah menghentikan pekerjaanku selama masih ada orang-orang yang sering memanfaatkan harta kekayaannya sendiri. Tapi aku tidak tahan lagi, Pak. Kumohon Bapak menghentikan pekerjaan ini. Lebih baik kita bercocok tanam atau apalah. Yang penting halal. Aku tidak bisa mencangkul, Sunti. Kalau aku mencangkul, telapak tanganku akan melepuh. Ketahuilah, anakku. Aku hanya mengganggu orang-orang yang kaya raya. Para pedagang besar yang melintas di wilayah kekuasaanku. Aku ingin membagikan hasil rampokanku kepada fakir miskin. Aku bukanlah perampok sembarangan, Roro Sunti. Ayah. Rampok, ya. Jalan hidup ayahmu memang sebagai perampok. Aku hidup dan ditakdirkan menjadi perampok. Tidak, Ayah. Tidak. Tidak pernah ada takdir yang jahat. Tidak. Ayah bisa menjadi orang baik-baik. Kau pikir hidup sebagai perampok itu tidak baik, ha? Iya. Perampok juga sama dengan petani, pedagang, atau pegawai di kota raja. Sama, tak ada bedanya, anakku. Kau harus tahu itu. Tidak, mereka lain. Lain dengan petani, lain dengan prajurit, lain dengan pedagang dan saudagar. Tidak, Pak, lain. Kata orang, perampok adalah pekerjaan nista dan jahat. Siapa yang bilang seperti itu, siapa? Katakan padaku, anakku. Aku tidak akan pernah mengampuninya. Aku tidak akan pernah memaafkan orang yang menghina pekerjaanku. Pekerjaan perampok juga mulia, hanya saja aku mengambil bagianku. Kau harus tahu itu. Merampok itu pekerjaan yang mulia, bukan nista, bukan jahat. Karena aku melakukan kebaikan bagi sesamaku. Hasil rampokanku, ku bagi-bagikan pada orang-orang miskin yang membutuhkannya dan memerlukannya. Aku tidak pernah menyakiti mereka kecuali mereka mendesak dan menentangku. Bapak, ku minta Bapak hentikan. Jangan merampok lagi. Hati dan batinku tersiksa, Pak. Kalau kau tahu ayahmu, kau akan sadar
Betapa berbudinya ayahmu ini, Sunti. Roro Sunti tidak bisa hidup terus-menerus seperti ini. Apabila aku diejek dan dicemooh terus, tidak bisa, Ayah. Dengarkan ini baik-baik, Roro Sunti, anakku. Dengarkanlah. Aku akan menyingkirkan siapa saja yang mengolok-olokmu, yang mencemoohmu. Dan aku tidak akan membiarkan mereka bernapas. Jadi Ki Srenggi itu orangnya galak dan suka membunuh orang, Nek? Oh ya, Nenek tidak mau menjelek-jelekan orang, Sukmo. Tetapi pekerjaan orang tua Roro Sunti adalah sebagai perampok. Ya, itu yang ku ketahui. Dan memang Nenek tidak pernah mengetahui apa saja yang dilakukan Ki Srenggi. Tapi kau lihat saja nanti apa yang terjadi pada mereka. Nek, di manakah mereka tinggal, Nek? Aku pernah melihat Roro Sunti di Sendang. Ia sedang mencuci tetapi lari saat aku mendekat. Dia tinggal tidak jauh dari sini. Kalau kau melihat sebuah pohon besar yang ada di sudut desa Tratak ini, nah, di sanalah tempat tinggal Ki Srenggi. Pohon randu alas yang tinggi besar. Nah, 100 kaki dari pohon itu, di sanalah mereka tinggal. Ketika kulihat nampaknya ia takut kepadaku, Nek. Ada beban di matanya. Aku tidak tahu mengapa ingin dekat dengannya. Sukmo, kau ini seorang pendekar, Nger. Seorang pendekar sejati akan tersentuh oleh hal-hal yang menyentuh perasaan dan hatinya. Kau gampang merasakan persoalan yang dihadapi sesamamu. Tetapi Nenek ingatkan kepadamu, jangan sampai mengganggu bocah itu. Aji Sukmo diam sejenak. Dia memeluk lututnya, lalu memandang Nyai Soro. Kembali dia melirik pusaka Kiai Pedang Kangkam yang masih tertancap di ruang tengah gubuk mungil itu. Aji Sukmo tersenyum dan mendengus. Keesokan harinya, seperti biasa ia pergi ke Sendang untuk mandi dan membersihkan badan. Dia seorang diri. Setelah mandi dia duduk di atas batu, menanti kedatangan seorang gadis yang didambakannya. Roro Sunti. Iya, anak itu rajin sekali. Sepagi ini sudah mencuci pakaian dan mencuci beras. Tapi aku tidak boleh mengganggunya. Ingat, ku harap kau jangan mengganggu bocah itu, Aji Sukmo. Jangan membuat masalah. Ayah Roro Sunti adalah perampok. Ia tak akan membiarkan siapapun mengganggu keluarganya. Perampok? Benarkah Ki Srenggi perampok? Pemuda itu lagi. Apa yang harus kulakukan? Aku takut kalau ia menggangguku. Aku tidak boleh menegurnya. Dengarkan ini baik-baik, Roro Sunti. Aku tidak akan membiarkan orang-orang mengolok-olokmu dan mencemoohmu. Aku tidak akan membiarkan orang yang mengganggu kita tetap bernapas. Aku tidak boleh menegurnya. Aji Sukmo hanya berdiri termangu, memperhatikan Roro Sunti yang menggendong keranjang dan cetingnya. Gadis cantik itu melangkah cepat meninggalkan Sendang. Sementara dia sendiri duduk di atas batu, sambil mengikuti langkah gadis itu, dengan pandang matanya yang penuh dengan tanda tanya. Roro Sunti. Jiwamu nampak tertekan sekali, Roro Sunti. Kau gadis yang cantik dan lincah. Tetapi aku tahu, kau nampak tertekan sekali. Kau sering duduk di batu hitam ini. Setelah kau mandi dan mencuci pakaianmu, kau sering duduk diam di sini. Bagaimana aku harus memulai bicara denganmu? Karena kau melupakan perkenalan pertama kita. Tatap matamu. Namaku Roro Sunti. Aku harus pergi. Roro Sunti. Iya, Roro Sunti.
Ada apa sebetulnya dengan dirimu? Nenek, jantungku hampir copot. Sukmo, ada apa denganmu, Ger? Apa yang kau pikirkan, ha? Tidak baik kau melamun di sini. Pagi-pagi sudah melamun. Lebih baik mencari kayu bakar untuk nenek, ha? Oh, nenek, aduh, ada-ada saja. Siapa yang melamun? Saya hanya berpikir, Nek. Saya tadi melihat babi hutan. Apa? Babi hutan? Iya. Babi hutan? Iya. Babi hutan. Babi hutan yang pakai kain tadi? Sukmo. Iya, Nek. Betul. Aduh. Aku tadi melihat babi hutan lewat di situ. Di balik rumbul. Itu lihat tuh. Telapak kakinya juga kelihatan. Loh, kenapa nenek tertawa? Babi hutan kok rambutnya panjang. Ger, kau ini waduh. Sudahlah sana. Tolong carikan kayu bakar untuk nenek atau cari talas sana ya. Daripada melamun pagi-pagi seperti ini. Lebih baik kau cari talas. Ayo sana pergi. Memangnya persediaan makan kita sudah habis, Nek? Sudahlah sana. Cari talas di hutan. Nanti bisa kita nikmati pada malam hari. Sore-sore duduk di gubuk. Nah, sambil melihat matahari terbenam, kita makan talas rebus. Sudahlah sana. Sana, jangan melamun. Ayo, kau harus cari talas. Nenek akan menunggumu. Baiklah, Nek. Saya akan mencari talas. Saya juga akan mencari seikat kayu bakar. Seikat. Bagaimana kau ini? Kalau anak laki-laki mencari kayu bakar jangan seikat, Sukmo, tapi sepikul. Sukmo. Dengan langkah gontai, Aji Sukmo meninggalkan Nyai Sorok yang terpingkal-pingkal menuju ke sendang. Perempuan tua itu mengisi puyungnya dengan air telaga yang jernih dan bening. Udara pagi amat menyegarkan mereka. Sukmo berhenti sejenak memperhatikan Nyai Sorok, yang pada saat itu juga memandangnya. Nyai Sorok mengacung-acungkan tangan dan mengepal, mengawasi Aji Sukmo yang berhenti dan tersenyum padanya. Perempuan tua itu menggeleng-gelengkan kepala, seraya mencelupkan kembali puyungnya ke dalam sendang. Aji Sukmo, aku melihat waktu kau kecil dan nakal sekali. Aku melihat saat kau mengobrak-ngabrik kuat pratak seenakmu, mengobrak-ngabrik gubukku. Tetapi sekarang kau benar-benar berubah. Kau menjadi anak yang bijaksana, lembut hati, dan menjadi anak yang menyenangkan hati nenek. Nenek terharu sekali melihatmu. Selama kau bersama nenek, kau menuruti apa yang kau inginkan. Kau minta untuk mencari kayu bakar, kau menurut. Cari makanan, kau menurut. Dan akhir-akhir ini, kau nampaknya kasmaran. Aji Sukmo. Roro Sunti, anak perampok, Nek. Kasian ya, Nek. Bocah itu nampaknya menanggung beban berat dari sinar matanya yang sendu dan wajahnya yang layu. Kasian, ia seperti menanggung sesuatu, Nek. Tentu saja. Lawong anaknya perampok kok tidak menanggung beban. Tentu saja ia berpikiran tak tenang, selalu memikirkan dirinya dan keberadaan bapak sementara ibunya sudah mati. Tapi Nyai Sorok hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya apabila mengingat apa yang dipikirkan Aji Sukmo, sementara dia sudah tidak melihat lagi bayangan bocah itu. Aji Sukmo telah masuk ke dalam hutan. Dia kini mulai mengumpulkan ranting-ranting kering, dan dia telah mendapatkan seikat. Roro Sunti. Maaf, aku tidak bisa menemanimu. Aku pulang dulu, maaf. Roro Sunti, kau malah menjadi beban pikiranku.
Mengapa aku selalu teringat padamu? Kenapa? Apakah kita tidak bisa berkawan? Apakah kita tidak bisa berteman? Mengapa kau melihatku seperti melihat hantu, Roro Sunti? Aku sudah tak tahu apa yang kau inginkan. Aku tak mengerti. Tapi aku akan berusaha memahami siapa dirimu, Roro Sunti. Ayah, Bapak ada di dalam? Ada apa? Mengapa kau memanggil-manggil seperti itu? Di rumah sendiri kau bingung seperti itu? Ada apa? Kau dikejar maling? Atau dikejar setan perigi? Tidak, Ayah, tidak. Sudah sana. Mumpung matahari belum tinggi, perut bapakmu sudah lapar, Sunti. Aku sengaja tidur untuk menahan lapar. Segeralah kau tanak nasi, Iya, Ayah. Hari ini kita tidak punya lauk. Ayah mau cari ikan? Sama sambal garam juga sudah cukup, Roro Sunti. Bapak tidak butuh lauk pauk. Apakah dendeng sudah habis? Semuanya sudah habis, Ayah. Semuanya habis. Tidak ada lauk pauk. Kau biasanya merebus dedaunan. Daun luntas atau daun bayam atau daun pepaya kan banyak. Atau daun pace, aku juga suka. Sunti tidak sempat, Ayah. Kalau Ayah tidak keberatan, tolong cari lauk pauk ikan di kali. Aduh, kau ini, Bapak lagi capek. Aku ingin tidur lagi. Kalau nasinya sudah masak, bangunkan ya. Ayah selalu begitu. Cepatlah kau tanak itu nasi. Aku ingin mengajakmu ke kota, Roro Sunti. Apa ya? Ayah mau ke kota? Mengajakku? Iya, hari ini aku ingin mengajakmu ke kota. Aku ingin mengajakmu ke Mataram. Setelah peperangan panjang yang ada di Mataram, katanya di kota raja sekarang ini ramai. Banyak tontonan yang digelar di alun-alun. Jadi, saya boleh ikut ke kota raja? Ya, kita boleh melihat-lihat sejenak setelah lama lelah di sini. Cepatlah masak. Kita harus pergi sebelum matahari mulai tinggi. Kita naik apa, ya? Kita bisa pakai apa saja, yang penting bersiaplah. Oh, ke kota raja? Iya. Tentu saja, kita bisa melihat tontonan yang digelar oleh Sang Prabu dan kita akan mendapatkan banyak hiburan. Cepatlah sana, ke belakang. Jangan hanya bengong di situ, cepatlah sana. Iya, Ayah. Nanti akan kubuatkan nasi kepel yang dibungkus dengan daun jati. Enak sekali. Sudahlah sana, cepat. Kalau terlambat nanti akan kutinggal. Ayah selalu begitu. Bagaimana? Kau sudah siap, Roro Sunti? Iya, Ayah. Aku cantik tidak memakai baju ini. Oh, kau memakai apa saja akan kelihatan cantik, Sunti. Kau tak jauh beda dengan ibumu almarhum. Jika aku melihatmu, aku seolah-olah melihat kehadiran ibumu kembali. Ayah selalu begitu. Kenakanlah perhiasan peninggalan ibumu. Kalung mutiara dan permata berlian itu. Ayo, kenakanlah. Kalau kau mengenakannya, kau pasti seperti putri seorang raja. Aku harus mengenakan kalung yang ditinggalkan ibu, Ayah? Iya. Kenakanlah. Dengan hati-hati sekali, Roro Sunti mengenakan kalung mutiara bermata berlian. Lalu dikenakannya perlahan-lahan di lehernya. Gadis itu nampak cantik sekali dan cocok mengenakan perhiasan itu. Dia mengenakan pakaian yang paling bagus yang didapatkan ayahnya dari hasil rampokan. Kau semakin cantik dan elok parasmu. Ayah, aku rugi aku berbenah kalau Ayah selalu menciumku. Ayah selalu rindu untuk menciummu. Seakan-akan masa muda datang kembali, Roro Sunti. Aku ingat bagaimana ibumu selalu berdandan untukku, untuk ayahmu. Seandainya ibumu masih ada. Sudahlah, kau sudah cantik. Tidak ada yang kurang, Ayah? Ayolah kita berangkat. Tunggu, berhenti. Ki, mengapa kau menghalang-halangi langkahku? Aku mau buru-buru. Jangan melintang di jalan kalau kau tak mau didera kudaku. Doro, kau tidak sopan, bicara dengan orang tua dari atas punggung kuda. Turun kamu. Ki Srenggi, aku akan segera ke Mataram. Tolong minggirlah, jangan menghalang jalanku. Nampaknya kau tidak mau mendengarkan suaraku, Doro. Kau tidak tahu siapa aku? Ki Srenggi, jangan mencari gara-gara. Aku tidak suka kau menghalangi langkah kami. Podang dan kau, Doro. Silakan turun.
Kalau kalian tidak mau turun dari atas punggung kuda, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Ki Srenggi, apa maumu? Iya, apa maumu Ki Srenggi? Jangan mengganggu orang lain. Kau pemuda-pemuda yang tidak tahu diri, kalian tidak sopan. Diminta turun malah memaki orang tua. Sekali lagi ku minta, turun kalian. Kalau kami tidak mau, kau mau apa? Kami tidak akan pernah turun. Kami lewat di jalan umum dan kau tidak pantas menghalang-halangi kami. Bagus. Kalian belum tahu siapa Ki Srenggi ini, ha? Ayah, jangan ayah. Minggirlah kau. Kau tidak perlu ikut campur. Aku yang akan membereskan kedua orang ini. Mereka pantas ditutup mulutnya. Doro dan Kopodang, kalau kalian tidak mau turun, golok tajamku ini yang bicara. Aku tidak akan membiarkan kalian seenaknya bicara di atas kuda. Turun kalian! Ki Srenggi tidak sabar lagi karena Doro dan Podang, kedua pemuda itu menyerangnya. Maka dia pun membabi buta membabatkan goloknya. Dengan kejam sekali, dia menangkis dan membabat leher kedua pemuda itu. Namun pemuda itu pun tak kalah gesit. Mereka mengadakan perlawanan sengit. Bagus. Kalau kalian tidak mau mendengarkan kata-kataku, maka jangan menyesal kalau aku mengirim kalian ke neraka. Ya! Aduh. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Kalian sudah kuperingatkan. Aku tidak akan membuntungkan tangan kalian, tetapi leher kalian akan kuputus. Kepala kalian akan menggelinding. Kau sombong sekali, Ki Srenggi. Kau biadab. Kalianlah yang tak tahu diri. Pemuda-pemuda yang tidak tahu sopan. Ada orang tua lewat tetapi akan kalian tendang. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos dari depanku. Ya! Ya! Doro sang pemuda tampan itu terkejut sekali ketika Ki Srenggi benar-benar membabat leher kawannya. Dia pun bergidik. Dia melompat mundur dan hendak melarikan diri. Tetapi Ki Srenggi melompat dan menghadangnya. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan lagi. Mereka kembali berduel dan melanjutkan perkelahian dengan senjata tajam. Siapa kau? Berani menghentikan pertarungan kami, ha? Kau tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Aku tidak suka melihat orang yang bertarung. Lagi pula, ku perhatikan kesalahan anak muda ini pun tak seberapa. Hanya karena tidak mau turun dari kudanya. Dan kau hendak membunuhnya. Kurang ajar. Kau tidak tahu siapa aku, anak muda? Siapa yang tak kenal dengan kehebatan Ki Srenggi? Ternyata kau pemuda yang pintar. Kau tahu siapa aku. Ki Srenggi, ku mohon kerelaanmu untuk melepaskan pemuda itu. Ia tidak bersalah kepadamu. Dan saya tak ingin kau membunuhnya. Anak muda, mau ku cincang, mau ku bunuh, atau mau ku sate, kau tidak perlu ikut campur. Dia adalah pemuda yang tidak sopan. Kau lihat kawannya, ha? Kepalanya menggelinding di tanah. Kalau kau tidak ingin seperti dia, minggirlah kamu. Ki Srenggi, tidak baik saling menumpahkan darah. Lebih baik lanjutkanlah perjalanan kalian. Bukankah kalian ingin ke Mataram? Apa urusanmu, anak muda? Kau tidak perlu ikut campur. Kalau kau masih ikut campur dalam persoalan ini, aku pun tidak segan-segan untuk membunuhmu. Ki Srenggi tidak sabar lagi. Dia mencampakkan goloknya yang amat tajam, membabat batang leher Aji Sukmo. Namun Aji Sukmo dengan lincah dan gesit menghindari serangan-serangan lelaki galak itu. Sementara Doro menepi minggir. Sesekali dia melihat kesempatan bagus, sehingga dia membantu perkelahian itu. Anak muda, kalau kau benar-benar tidak mendengarkan kata-kataku, aku akan mengirim kau ke dalam lubang maut. Kedua anak muda ini telah hancur dan kepalanya telah menggelinding di tanah. Dada mereka telah robek. Kau ingin seperti dia, ha? Kau ingin seperti mereka? Ki Srenggi, kau seharusnya tidak perlu membunuh mereka. Bukan hanya mereka, anak muda. Tetapi kalau kau tetap menghalang-halangi langkahku, kau pun akan mengalami nasib yang sama. Ki Srenggi, terus terang, aku tidak suka melihat orang yang bertindak sewenang-wenang seperti itu. Tutup mulutmu dan pergilah dari sini.
Haji Sukmo melayani keganasan Ki Srenggi. Dia menyesal sekali karena pemuda-pemuda itu terlambat ditolongnya. Dan kini ia berusaha mencari kelemahan Ki Srenggi. Namun lelaki tua itu hebat sekali. Dia murka dan mengamuk. Kau memukul lenganku. Ki Srenggi, golokmu telah terlempar jatuh. Dan kau ingin melanjutkan perkelahian ini? Anak muda, kalau aku tidak akan bepergian jauh, aku pasti akan tetap melayanimu. Sunti, ayo cepat naik kuda. Naik kuda, Ayah? Itu bukan kuda kita. Tolol kau, cepat naik kuda. Kedua ekor kuda itu telah menjadi milik kita, cepat. Tidak, Ayah. Aku tidak mau naik kuda itu. Itu bukan kuda kita. Aduh, kau benar-benar bodoh, Roro Sunti. Kalau kau tidak mau ikut aku, sudah, sana pulang. Aku tidak mau mengajakmu. Cepat, ayo. Ayah. Alah, kalau kau ikut, cepat naik kuda itu. Kalau kau tidak mau, kembalilah kau ke rumah. Aku tidak mau tahu denganmu. Cepat. Ayah, bagaimana mungkin aku membawa kuda yang bukan milikku? Tidak, Ayah. Aku tidak mau. Aku tidak mau tahu dirimu lagi. Kau tunggu di rumah dan tidak perlu ikut aku ke Mataram. Ya, ya, ya. Ki Srenggi tidak memperdulikan anak perempuannya lagi. Dia langsung menunggang kuda rampasannya. Sementara seekor kuda yang lainnya mengikutinya dari belakang. Karena tali kendalinya dia seret begitu saja. Dia pergi ke Mataram dengan membawa 2 ekor kuda. Sementara itu, Roro Sunti berjalan dan berlari menuju ke rumahnya. Haji Sukmo memperhatikan bocah cantik itu dari kejauhan. Dia pun kemudian melompat mengikuti langkah gadis itu. Ayah, Ayah. Jadi, seperti itukah pekerjaanmu sehari-hari, Ayah? Merampok, membunuh, dan merampas hak milik orang lain. Ayah, aku tidak bisa melihat kau seperti itu, Ayah. Ayah, aku tidak bisa ikut kau kalau kau seperti itu terus. Ayah. Seharusnya kau ikut ayahmu ke kota Raja Mataram. Mengapa kau mengikuti aku? Mengapa kau menghalang-halangi ayahku? Aku tidak mengikutimu. Tetapi aku khawatir kalau terjadi sesuatu pada dirimu. Sekarang, pulanglah kau. Jangan menangis di pinggir jalan. Cepat, pulanglah. Aku akan mengawasimu dari kejauhan. Ku minta kau jangan dekat-dekat aku. Kalau sampai ayahku tahu, kau bisa mati. Mengapa kau berani melawannya? Aku tidak pernah takut pada siapapun juga. Tetapi ku minta, segeralah kau kembali ke rumahmu. Lebih-lebih kau mengenakan pakaian serba indah. Kau juga mengenakan perhiasan seperti itu. Bisa mengundang perhatian orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadamu. Cepatlah. Segeralah pulang. Kau jangan menangis di pinggir jalan seperti ini. Kalau ada perampok dan penjahat, nanti kau bisa celaka. Kau akan menjadi musuh besar ayahku. Roro Sunti kemudian berlari meninggalkan Haji Sukmo. Sementara pemuda tampan itu tetap memperhatikan dan mengikutinya dari belakang untuk mengawasinya. Roro Sunti segera menyelinap dalam rumahnya. Sementara Haji Sukmo terus menghilang pergi meloncat lenyap dengan ajian meringankan tubuh. Oh, kau telah membuat perkara, Sukmo. Nenek sebetulnya tidak suka kau melakukan hal ini. Saya datang terlambat, Nek. Ki Srenggi telah membunuh 2 orang pemuda dan merampas kuda mereka. Kau telah memukulnya, dan hal itu tidak akan pernah dilupakannya. Dia bisa membunuhmu, Haji Sukmo, dan dia bisa memusuhimu seumur hidup. Aku tidak melukainya, Nek. Aku hanya ingin mengingatkannya agar ia tidak berbuat sewenang-wenang dan memandang enteng nyawa manusia. Tapi dengan permulaan seperti ini adalah ancaman bagi kita. Aku khawatir sekali. Dia itu pendendam, Sukmo. Tapi dia tidak kenal siapa aku. Itu menurut perasaanmu. Dia tidak mau melanjutkan perkelahiannya denganmu karena kau tidak dipandang enteng. Kalau kau tidak berhasil menjatuhkan golok dari tangannya, pasti kau bisa mati. Mati atau hidup, semua ada di tangan yang maha kuasa, Nek. Ki Srenggi tidak pantas menghakimi sesamanya. Kalaupun ia menginginkan nyawaku, akan kuserahkan. Asal saja ia bisa melompati mayatku. Kau akan menghadapi masalah besar. Mengapa, Nek? Sukmo,
Kau telah menghalang-halangi lelaki itu melampiaskan hawa nafsunya. Dia ke Mataram bukan sekedar ingin melihat tontonan, tetapi Ki Srenggi pasti akan merampok. Nek, kenapa anaknya diajak kalau ia ingin merampok? Kalau anaknya diajak ya tentu saja sebagai umpan. Hah? Ya, seperti itulah perbuatan Ki Srenggi. Ia seringkali mengecewakan anaknya. Maksud nenek, Roro Sunti diminta memakai pakaian yang indah-indah dan ditinggal di jalanan? Iya. Dan kalau ada yang mengganggu anaknya, maka cukup kuat alasannya untuk membunuh siapa saja yang mengganggunya. Dan dia tidak akan mengampuni orang yang menggoda anaknya. Licin sekali akalnya. Itulah. Maka ku minta kau hati-hati bila berhadapan dengan orang itu. Untung kau tidak terpikat oleh Roro Sunti. Kalau kau terpikat, akibatnya fatal sekali. Pantas. Gadis itu nampak hidupnya tertekan. Jadi ia selalu menjadi umpan. Kalau kau tadi mengantarkannya pulang dan menggandengnya, waduh, nenek tidak tahu apa yang akan terjadi kepadamu. Pasti kuping nenek akan dibakar orang itu. Saya sekarang baru tahu. Ya, walaupun masih banyak yang harus kuketahui dari mereka. Apa, Nger? Apa katamu? Terus terang, Nek. Aku makin tertarik akan kehidupan kedua orang itu. Anak dan bapak. Apakah Roro Sunti benar-benar rela menjadi umpan bapaknya? Atau ia memang tidak tahu? Nampaknya ia menurut saja ketika dibentak. Tetapi ia berani menolak, tidak ikut ke Mataram. Nenek harapkan kau berhati-hati, Nger. Jangan gegabah, jangan sembrono dengan Ki Srenggi. Nenek yakin ia melarang anaknya ikut ke Mataram setelah sampai di perjalanan karena memancing reaksimu. Nek, izinkanlah saya menemui gadis itu. Sukmo, kau jangan lupa diri. Ingat, nenek tidak akan pernah mengizinkan dirimu menemui gadis itu, apalagi datang ke rumahnya. Oh, jangan Sukmo. Ayahnya pergi ke Mataram dan ia tinggal seorang diri di gubuknya, Nek. Semudah itu? Segampang itu? Tidak, Nger. Saat kau datang ke rumahnya, baru asik berbincang-bincang. Nah, kalau ayahnya datang, kau jadi apa? Aku akan bertanggung jawab, Tidak, Nek. tidak. Nenek tidak mengizinkan kau datang ke rumah Ki Srenggi. Ia memasang umpan, Nger. Dengarkan nenek. Lalu bagaimana untuk mengetahui kehidupan mereka kalau aku tidak datang ke rumahnya? Kau harus mendengarkan nenek, Sukmo. Kalau kau nekat pergi ke rumah Ki Srenggi, nenek tidak mau tahu lagi. Kau tidak boleh tinggal di gubuk nenek. Aji Sukmo mengerutkan dahinya, memandang Nyai Sorok yang memandangnya lekat-lekat. Mereka adu pandang. Nyai Sorok tetap teguh pada pendiriannya, melarang anak asuhnya menemui Roro Sunti di rumahnya. Dia melihat sesuatu yang aneh terpancar pada kedua sorot mata anak asuhnya. Nyai Sorok tersenyum dingin, lalu melirik Kiai Pedang Kangkam yang masih tertancap di ruangan tengah gubuknya. Nyai Sorok dan Sukmo saling berpandangan. Aji Sukmo heran mengapa Nyai Sorok tak memperkenankannya menemui Roro Sunti di rumahnya. Ada yang tersembunyi dalam sorot mata perempuan tua itu, lebih-lebih saat melirik Kiai Pedang Kangkam yang masih tertancap di ruang tengah gubuknya. Kau tahu, Nger, kenapa nenek melarangmu? Kenapa? Bukan maksud nenek menghalang-halangimu. Tidak, sama sekali tidak. Lalu, ada apa sebetulnya, Nek? Perhatikanlah Kiai Pedang Kangkam yang masih tertancap di lantai gubuk ini. Seluruh Nenek. kekuatanmu belum pulih benar. Tujuanmu datang ke sini bukan semata-mata ngenger dan menghamba pada nenek. Iya, Nek. Kau ke sini adalah untuk mengambil pasangan Kiai Pedang Kangkam. Kau ingin mengambil Nyai Sampur Jala Sutra. Kalau kau mengabaikannya, lalu bagaimana? Tapi saya ingin sekali mengetahui rahasia keluarga gadis itu, Nek. Nampaknya ada yang tersembunyi di antara mereka. Nenek bukannya melarangmu berhubungan dengan Roro Sunti. Kau boleh, Nger, berkenalan dan berkawan dengannya. Tapi satu hal, kau tidak boleh menginjakkan kakimu di pekarangan Ki Srenggi. Nek. Ingat itu, di pekarangannya pun tidak boleh. Apalagi ke dalam rumahnya. Mengapa begitu, Nek?
Kenapa? Bukan hanya dirimu, Ger. Siapa saja yang menginjakkan kaki di rumah orang itu, maka ia akan dikirim ke neraka. Haji Sukmo nampak sedih sekali mendengarkan penjelasan Nyai Sorok. Ia pun mengerti. Lalu dia bangkit untuk pergi ke perigi. Lebih-lebih ketika matahari dilihatnya mulai tenggelam di ufuk barat. Di batu ini, kau sering duduk termang, Roro Sunti. Dan benar, memang beban hidupmu sangat berat. Kau adalah umpan bagi ayahmu. Kau adalah umpan bagi jalan hidup ayahmu. Kasihan sekali kau, Roro Sunti. Roro Sunti, aku ingin berkawan denganmu. Sunti, sebagai persahabatan denganmu, aku taruh batu bundar segenggam ini di atas batu yang sering kau duduki ini. Aku ingin berkenalan denganmu lebih dekat. Kalau besok pagi kau membalasnya, taruhlah sebuah batu lainnya di dekat batu yang kuletakkan ini. Haji Sukmo meletakkan segenggam batu bundar. Batu bundar itu diletakkan di atas batu hitam yang sering diduduki Roro Sunti. Lalu dia pun meninggalkan batu itu di sana dan dia pergi mandi di perigi. Kasihan cucuku. Kasihan kau, Ger. Bukannya nenek melarangmu, tetapi kau harus hati-hati dalam melangkah. Masih panjang perjalanan hidup yang harus kau lalui. Oh, mudah-mudahan kelak kau tahu apa yang nenek maksudkan. Nek, tunggu! Nek! Nenek, tunggu! Segeralah naik. Ayo pulang. Hari hampir gelap. Sebentar, Nek. Aku pakaian dulu. Haji Sukmo buru-buru mengenakan pakaiannya. Ia lalu berlari mengejar Nyai Sorok yang meninggalkannya. Dia meninggalkan perigi itu dengan 1000 harapan. Dia meninggalkan pesan dengan sebuah batu bundar di atas batu hitam besar yang sering diduduki Roro Sunti. Pada malam harinya, di tempat tinggalnya pun, Roro Sunti memikirkan kehadiran Haji Sukmo. Entah mengapa, kehadiran pemuda itu membuatnya tak bisa tidur. Sukmo, mengapa aku tidak bisa melupakannya? Sukmo, kau pemuda baik, tapi dapatkah aku berkawan denganmu? Aku takut pada ayah. Mengapa kau buru-buru pergi? Aku ingin sekali berkawan denganmu, Roro Sunti. Sukmo, andaikan aku punya saudara sepertimu, aku tentu senang sekali. Aku bisa berbincang-bincang denganmu. Kau bisa kuajak bermain bersama. Aku tidak akan membiarkan orang-orang yang mengolok-olok kita hidup. Aku akan menyingkirkan mereka satu persatu apabila mereka meremehkan kita. Aneh sekali. Roro Sunti, kenapa aku tiba-tiba teringat padanya dan selalu teringat padanya? Belum tidur, Nger? Nenek, belum ngantuk, Nek. Masih ada talas rebus di para-para. Ambillah, habiskan saja daripada besok pagi basi. Nggak lapar, Nek. Beberapa hari kau nampak kurang nafsu makan. Jangan mentang-mentang sering berpuasa dan bertapa, maka kau mengabaikan makanan sehari-hari. Makanlah, jagalah kesehatanmu. Iya, Nek. Nenek juga membuat jahe hangat. Ku taruh di meja ya. Ambil saja, bisa untuk teman kau makan talas. Ayo cepat, Sukmo. Iya, Nek. Cepat kau ambil talasnya. Ayo sini. Lebih baik duduk sama nenek dan minum di sini daripada tidak bisa tidur seperti itu. Sukmo, mengapa kau resah seperti itu? Apakah nenek ini terlalu cerewet dan tidak menyenangkan hatimu? Tidak, Nek. Tidak. Nenek tidak suka melihat cucuku bersungut-sungut dan cemberut terus. Beberapa hari kau nampak murung, Sukmo. Kenapa? Kau masih memikirkan kata-kata nenek yang melarangmu berkawan dengan Roro Sunti? Tidak. Nenek tidak melarangmu, kan? Nenek melarangmu bermain dengannya. Tetapi satu larangan nenek, kau tidak boleh ke rumahnya. Itu saja. Tidak, Nek.
Aku tidak memikirkannya kok. Tetapi aku memikirkan bagaimana supaya aku kembali bisa menjadi rangka Kiai Pedang Kangkam yang baik. Syukurlah. Syukurlah kalau begitu. Nenek minta kau bersabar. Kau bersabar, Yang Ger. Segala sesuatu itu ada waktunya, ada saatnya. Kadang-kadang kita terpaksa harus melepaskan apa yang kita cintai. Karena seringkali sesuatu itu bisa lapuk dan hancur, Sukmo. Iya, Nek. Kadang-kadang memang aku harus melepaskan apa yang paling kucintai. Apa yang paling kusukai. Aku telah gagal, Nek. Kegagalan itu bisa diperbaiki. Untuk itulah nenek mengajarkan kepadamu agar kau lebih bijak dalam menghadapi persoalan hidup. Besok malam kau bisa mencabut Kiai Pedang Kangkam. Sarungkanlah kembali pada tempatnya. Tapi jangan lupa, kau harus menahan diri, Yang Ger, ya. Iya, Nek. Makanlah dan minumlah. Jangan sia-siakan tenaga nenek. Nenek telah merebusnya. Nenek telah membuatkan wedang jahe untukmu. Minumlah, ayo minum. Roro Sunti. Sedang apakah dirimu? Makanya kalau sedang minum itu pikirannya jangan macam-macam. Kalau kau minum tidak memusatkan diri ya, seperti itu akibatnya. Kau bisa tersedak. Nah, kalau minum, kalau makan, itu butuh perhatian. Buang air saja kalau tidak sungguh-sungguh ya tidak bisa. Rasanya ada yang memikirkan saya, Nek. Ya tentu saja ada. Kau meninggalkan ayah dan ibumu. Kau meninggalkan kakek-kakek dan nenek-nenekmu. Iya apa tidak? Apakah itu sebabnya, Nek? Ya tentu saja. Tetapi aku belum ada kesempatan untuk menjenguk mereka. Sebelum aku berhasil membawa Nyai Sampur Jala Sutra, aku tidak akan pernah pulang, Nek. Nah, peganglah janji dan sumpahmu itu. Iya, Nek. Aku berjanji. Dan aku pegang sumpahku itu. Apa yang kau letakkan di atas batu hitam itu? Kau tadi sore meletakkan apa? Nek, kau tadi melihatku? Di trata ini tidak ada yang tersembunyi di mata nenekmu yang sudah mulai rabun ini. Walaupun mata nenekmu mulai rabun, Yang Ger, tetapi nenekmu tidak akan pernah mengabaikan sudut-sudut trata. Ibarat nenek ini badannya, maka trata ini adalah pakaian nenek. Nah, bagaimana mungkin nenek mengabaikan pakaianku? Apa yang kau taruh di sana? Ayo sebutkan. Ayo. Ya, aku hanya menaruh sebuah batu bundar, Nek. Sukmo. Iya, batu bundar. Loh, kok mengapa nenek menertawakan saya? Tentu saja tertawa kepadamu, Ger. Karena nenek teringat pada masa lalu di mana nenek pernah muda. Sukmo. Ada apa, Nek? Kehadiranmu di sini mengingatkan nenek pada puluhan tahun yang silam. Di mana nenek ini pernah jatuh hati pada seorang pemuda. Nenek tidak mengolok-olokku? Mengapa kau berpikiran negatif pada nenekmu? Nenek kan berbicara sungguh-sungguh. Kehadiranmu di tengah-tengah gubuk nenek ini benar-benar memberikan warna baru dalam kehidupan nenek. Nek, apakah tidak layak bagiku apabila memikirkan perempuan? Kau menginginkan gadis itu, Nek. Nyai Sorok memperhatikan pijar-pijar cinta yang menyala di kedua mata anak asuhnya. Ia memandang Aji Sukmo dengan seksama. Wajah pemuda itu memerah, lalu tersipu-sipu malu, mengangkat wajahnya dan membalas tatapan Nyai Sorok. Pemuda itu teringat apa yang dilakukannya tadi pagi di tepi sendang teratap. Mengapa nenek memandangku seperti itu? Adakah yang aneh pada aku, Nek? Tidak ada yang aneh, Ger. Hanya saja kisah umat manusia ini seringkali hadir dan datang di hadapan kita. Kisah Nyai barangkali tidak jauh beda dengan kisah yang kau alami saat ini. Sukmo jadi tidak enak, Nek. Nenek tahu kalau aku
memperhatikan anak perampok itu? Anak perampok, anak raja, anak petani, atau anak siapapun juga, semuanya adalah manusia. Apakah nenek tidak setuju apabila aku ingin mengetahui siapa sebetulnya mereka? Siapa yang menghalang-halangi orang yang ingin menyampaikan rasa hati dan pikirannya? Jadi nenek melihatku saat aku menaruh batu bundar di atas batu hitam? Jangan marah, Ger. Kau tidak perlu marah pada nenek. Saya tidak marah, Nek. Tapi saya malu. Kau tidak mencuri, Ger. Kau bukan pencuri. Kau adalah cucuku yang baik. Tidak perlu malu di depan nenek. Sebetulnya aku tak ingin hal ini diketahui nenek. Lagi pula tugas dan kewajiban utamaku belum selesai. Kalau memang kau mempunyai tujuan yang mulia, nenek tidak akan pernah merintangimu. Terima kasih, Nek. Orang yang tertekan hidupnya memang membutuhkan seorang teman sejati. Ia membutuhkan seorang sahabat sejati. Iya, Nek. Orang yang benar-benar satu hati dan batinnya. Orang yang benar-benar mengetahui hati dan pikiran serta perasaan. Kau ingin menjadi sahabat sejati Roro Sunti? Tak ada salahnya kau menjadi kawannya. Tetapi sebelumnya kau harus ingat, banyak tantangan di depanmu. Aji Sukmo menundukkan kepalanya, tersenyum sambil bertopang dagu. Dia memperhatikan lantai tanah yang memerah dan padat, rata, halus sekali di rumah Nyai Sorok. Sementara Kiai Pedang Kangkam, pusakanya, masih tertancap di sana. Dia tersenyum sendiri, lalu memandang Nyai Sorok dengan wajah memerah. Suatu senja yang temaram, ketika langit memerah disapu cahaya sinar matahari senja, Sukmo datang ke tempat di mana Roro Sunti biasa duduk. Roro Sunti, setelah berhari-hari kutunggu, ternyata kau datang juga. Kutaruh batu ini untuk menanggapi ajakanmu. Esok sore, datanglah di tempat yang sama. Aku akan datang di sini, dan kita bisa bicara panjang. Roro Sunti, ia meletakkan sebuah batu di samping batu yang kuletakkan di sini. Baiklah, untuk menanggapi apa yang disampaikannya, aku harus menaruh 3 butir batu kerikil di bawah 2 batu ini, hingga menunjukkan sebuah anak panah. Aji Sukmo tersenyum sendiri setelah meletakkan 3 butir batu kerikil sebesar kelereng. Batu kerikil itu ia letakkan sebangun dengan anak panah. Roro Sunti, kuletakkan 3 butir kerikil ini di bawah batu yang telah kita letakkan. Ini adalah menunjukkan kalau aku mengucapkan terima kasih kepadamu karena kau telah menyambut ajakanku untuk berkawan. Esok sore, di tempat ini kita bertemu. Lama sekali kau tidak bersama-sama dengan kami, Sunti. Kemana saja kau? Kau seperti tidak tahu saja, Semi. Aku selalu di rumah. Aku tidak berani pergi kemana-mana. Lebih-lebih ayah pergi ke kota. Kulihat kemarin kau berlari-lari mengenakan pakaian mewah dan mengenakan perhiasan yang tidak dimiliki gadis-gadis di sini. Mengapa kau malah sedih, Roro Sunti? Aku datang dari jauh menemanimu. Aku sudah pamit kepada bapak dan ibuku. Kenapa kau menangis? Aku tidak tahu, Roro Semi. Seringkali aku menjadi sedih apabila ada orang yang mau memperhatikan diriku. Bagaimanapun juga, semuanya telah terjadi dan harus kau alami, Roro Sunti. Siapa yang bisa merubah takdir seseorang? Siapa? Aku tidak bisa hidup terus-menerus seperti ini, Roro Semi. Selalu dijadikan oleh bapak. Coba bayangkan saja, kalau kau diajak bapakmu ke kota, apakah kau tidak senang? Tetapi apa yang terjadi? Iya, apa yang kau alami? Aku diberikan harapan yang muluk-muluk.
diajak ke kota raja, diajak untuk menikmati dan melihat tontonan. Tetapi sampai di tengah jalan, Tuhan, ayah merampok dan aku ditinggalkan begitu saja. Aku dijadikan umpan lagi. Oh, Roro Sunti, malang betul nasibmu. Aku tidak tahu apa yang diinginkan Bapak. Aku tidak mengerti Roro Semi. Seringkali dia berbuat nekat dan seenaknya. Aku tidak mungkin hidup terus-menerus begini, menuruti keinginan Bapak. Aku sudah besar. Iya, sekarang kau tidak perlu bersedih. Ada aku yang menemanimu. Aku tahu perasaanmu. Wajar bagi seorang gadis yang senantiasa dipingit. Ayahmu, ibumu orang baik-baik, Roro Semi. Mereka bekerja sebagai petani yang ulet dan tangguh. Mereka tidak akan pernah memaksamu ini dan itu. Asalkan kau rajin membantu mereka mencabuti rumput di sawah, menyiangi padi atau menanam kedelai. Kalau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu benar kata orang. Kalau Doro dan Podang dibunuh ayahmu. Orang-orang sudah tahu kalau ayahmu yang melakukannya. Tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Ayahmu mendapat perlindungan dari pamong praja di desa ini. Mereka bersekongkol. Tidak tahulah Roro Semi. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Pusing aku. Haruskah hidupku selalu seperti ini? Lalu siapa pemuda yang memukul ayahmu? Katanya pemuda itu memiliki kepandaian yang luar biasa. Kau kenal dia? Tidak. Kau tidak mengenalnya? Katanya ia pernah menjagaimu dan mengawasimu dari kejauhan. Siapa yang bilang, Roro Semi? Banyak sekali. Para pemuda di desa kita ramai sekali membicarakan dirimu dan membicarakan pemuda itu. Wah, sayang. Pemuda itu jarang nampak dan menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu di mana ia tinggal. Apakah benar kau tidak tahu, Roro Sunti? Aku tidak tahu, Semi. Sungguh, aku tidak tahu. Seharusnya kau tahu. Dari mana aku tahu, Roro Semi? Kau jangan mendesakku yang bukan-bukan. Kau jangan menganggapku seperti itu. Jangan membuatku semakin bersedih. Kau benar-benar tidak tahu pemuda itu? Sungguh, aku tidak tahu. Baiklah, aku tidak akan mendesakmu, Roro Sunti. Tapi suatu saat, apabila kau tahu, aku ingin kenalan dengannya. Kita harus memasang strategi dan menjebak pemuda itu. Jangan sampai ia membuat keonaran di sini. Roro Semi, aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, ayahku tidak suka padanya. Roro Sunti hanya bisa diam. Wajahnya memerah dan dia tidak mau membalas tatapan Roro Semi, saudara sepupunya. Roro Sunti lalu perlahan merebahkan diri di balai-balai kayu. Roro Semi pun mengikutinya sambil mencubit lembut lengan Roro Sunti. Secara sepintas, kulihat kau senantiasa berbahagia, Sunti. Itu hanya luarnya saja, Semi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ayah tidak mau mendengarkan kata-kataku. Ia selalu merampok dan membunuh, Semi. Dan akulah yang selalu digunakan menjadi umpan. Kau sendiri bagaimana? Seandainya dirimu merasakan seperti aku. Amit-amit cabang bayi. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidupku, Sunti. Aku tidak ingin sanak saudara kita, keluarga kita, menjadi hancur berantakan. Tidakkah kita diperkenankan untuk merasakan kehidupan yang lebih baik? Seandainya ayah mau mendengarkan kata-kataku, seandainya apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukannya, maka kejadiannya tidak seperti ini. Aku malu sekali. Malu pada pemuda itu tentunya. Kau Semi, kalau kau tergila-gila kepadanya, carilah dia. Aku tidak mau. Mana mungkin perempuan mengejar-ngejar laki-laki, Sunti. Nggak zaman. Aku tidak mungkin melakukannya. Kalau tidak, ya sudah. Tidak perlu kau bicarakan. Pemuda itu memang baik.
Tetapi aku tidak mungkin mengejarnya, karena aku sendiri tidak tahu di mana ia tinggal. Siapa namanya? Apalagi untuk berdekatan dengannya. Ia datang dan pergi seperti siluman. Kau tidak berbohong kepadaku, Sunti? Kalau kau mengatakan aku berbohong, sama halnya kau menuduh aku mengikuti watak ayahku. Roro Sunti tidak pernah berbohong. Mengapa kau menertawakan aku, Roro Sumi? Kenapa? Ada yang lucu? Ya, karena aku memikirkan diriku sendiri. Setiap kali aku mengatakan tidak berbohong pada seseorang, artinya aku sudah berbohong 10 kali. Sunti. Jadi kau telah menuduhku berbohong? Kau sendiri yang mengatakannya. Aku yakin kau tahu siapa pemuda itu. Aku percaya. Kau tidak boleh berbohong kepada aku, Roro Sunti. Kalau tidak percaya ya sudah. Kalau kau menganggapku berbohong, ku terima. Apa beratnya? Sudah, jangan kau masukkan hati. Aku hanya ingin tahu saja. Nampaknya diam-diam kau jatuh hati kepadanya ya? Roro Semi, tega sekali kau bilang seperti itu. Jangan, Roro Semi, kau jangan bilang seperti itu. Aku cukup sakit menghadapi sikap ayahku. Jangan kau tambah beban yang lain. Aku mengerti hati dan perasaanmu. Kalau aku tidak mau mengerti, tentu saja aku tidak mau datang kemari menemanimu. Biar kau sendiri dihampiri babi hutan. Kau sudah tidur, jangan macam-macam. Roro Sunti memiringkan tubuhnya, membelakangi Roro Semi yang tersenyum cengar-cengir. Roro Semi memang suka menggoda saudara sepupunya itu. Dia pun akhirnya memiringkan tubuhnya juga. Sama-sama memungkungi. Mereka berusaha memejamkan mata. Tetapi malam itu, mereka sibuk dengan hati dan pikiran masing-masing. Sementara itu, Aji Sukmo yang tidur di rumah Nyai Sorok pada saat yang sama bangkit dari pembaringannya. Perlahan-lahan, dia meninggalkan balai-balai bambu yang beralaskan tikar pandan. Oh, Kiai Pedang Kangkam. Pada malam ini juga, aku ingin memulai mempersiapkan diri menjadi orang kamu yang baik. Aji Sukmo, ngger anakku. Peliharalah Kiai Pedang Kangkam sebaik-baiknya. Sebab Kiai Pedang Kangkam aku pertaruhkan dengan jiwa dan ragaku. Nyawaku sebagai taruhannya. Belajarlah dan jadilah urangka yang baik. Oh, Eyang Tayu, amanatmu akan kupegang sepanjang hidupku. Dan apabila kau berani, janganlah tergesa-gesa pergi ke Mataram. Akan tetapi carilah dahulu sang mempelai pasangan abadi dari Kiai Pedang Kangkam yang telah bersarang dalam tubuhmu. Kalau kau mendapatkan Nyai Sampur Jalasutra, maka tidak seorang pun yang dapat menandingimu. Eyang Tayu, aku telah gagal menjadi orang yang baik, sehingga aku bisa sakit ketika berada di teratak ini. Sehingga aku ngawur. Aku tergesa-gesa melangkah tanpa memperhitungkan syarat-syaratnya. Sukmo, kalau kau ingin mendapatkan Nyai Sampur Jalasutra, maka kau harus membawa kembang sekaman, menyalakan dupa dengan kemenyan madu. Duduklah bersila dan tancapkan pusaka Kiai Pedang Kangkam di hadapanmu. Kau harus duduk 40 hari 40 malam lamanya. Maka setelah kau melakukan semuanya itu, pasti kau bisa mendapatkan Nyai Sampur Jalasutra. Ingatlah Sukmo, kau harus berumur 17 tahun. Ulan, aku teringat kepadamu. Aku masih ingat akan pesan-pesanmu. Ya, aku akan senantiasa melangkah sesuai dengan petunjukmu. Sayang, kemarin aku lupa. Di manakah kau sekarang? Sukmo, seorang sahabat adalah bagaimana kita senantiasa sehati, melangkah bersama senang dan susah. Tetapi kau mementingkan dirimu sendiri, Sukmo. Kau telah melukai hati Nyai Sorok. Kau selalu menengkarinya, kau memukulnya. Apakah tidak sakit, kau pikir? Oh, Wulan, benar. Aku telah memukul. Aku telah menyakiti Nyai Sorok waktu aku kecil. Tapi tak akan pernah kuulangi lagi. Maafkan aku, Wulan.
Aji Sukmo kemudian duduk bersila tepat di hadapan Kiai Pedang Kangkam yang masih menancap di lantai tanah. Dia memusatkan hati dan pikirannya. Dia mengosongkan batinnya untuk menerima kembali kehadiran Kiai Pedang Kangkam. Ia ingin menjadi warangka yang baik. Setelah membaca doa-doa, maka dia pun mengulurkan kedua tangannya ke angkasa. Wajahnya tengadah ke langit. Tangannya bergetar hebat. Duh jagat Dewa Betara, duh Sang Hyang Wiseso, duh Gusti Kang Moho Agung, Tuhan langit dan bumi, ulurkanlah tanganmu dan berikanlah kekuatan kepadaku agar aku mampu menerima kembali kehadiran Kiai Pedang Kangkam, agar aku menjadi warangka yang baik. Terpujilah namamu, besarlah segala karya dan karuniamu. Oh Gusti yang Maha Agung, aku telah siap. Tubuh, jiwa dan rohku telah siap untuk menjadi rangka yang baik. Perlahan-lahan tangan Aji Sukmo yang tengadah ke angkasa itu makin bergetar hebat. Perlahan turun ke bawah, lalu keduanya menggenggam gagang pedang Kangkam. Pusaka Kiai Pedang Kangkam itu pun ikut bergetar. Pamornya yang berwarna kehijauan itu semakin menyala, mempengaruhi seluruh tubuh Aji Sukmo. Kiai Pedang Kangkam, aku berjanji untuk menjadi sahabatmu. Aku berjanji untuk menjadi orang kamu yang baik. Kiai Pedang Kangkam, sekarang bersemayamlah dalam lengan kiriku. Menyatulah dalam tubuhku, jiwaku, dan rohku. Aku akan berusaha memeliharamu, seperti halnya aku memelihara tubuhku sendiri. Sekonyong-konyong, pusaka Kiai Pedang Kangkam itu pun makin bergetar hebat dan berdesing-desing luar biasa. Pusaka Kiai Pedang Kangkam itu dipegang Sukmo dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya terulur lurus ke depan, dan Kiai Pedang Kangkam itu perlahan-lahan ia sandarkan di bahunya. Dan pada saat itulah Aji Sukmo! Nyai Sorok terkejut sekali ketika melihat kilatan cahaya yang menyilaukan memancar dari tubuh Sukmo, dan dia hampir terpental dari tempat tidurnya ketika melihat tatapan mata Sukmo yang bagaikan memiliki kuasa gaib dan luar biasa. Namun sebaliknya, Sukmo hanya berdiam diri, memandang lurus ke depan dan tetap bersila tegak lurus. Pemuda itu melakukan semadi, dan ia kembali mengingat-ingat apa yang pernah dialami dalam hidupnya selama bersama Kitayu. Nyai Sorok perlahan-lahan menghampirinya. Nah, apa yang akan terjadi kemudian pada Aji Sukmo? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.